Untuk selanjutnya sesi kedua Ustadz Fani dan juga Ustadz Beli melanjutkan. Ngapunten sekarang 1:30, nanti asar itu jam 2:30 lebih 2 menit. Ustadz Abu Haidar doanya singkat, padat, jelas, mungkin 10 menit plus doa. Jadi 2:30 kurang 10 panjenengan berakhir. Ngaten nggih? Kalau hadiahnya terserah mau udeng apa kunci kontak terserah. Monggo, fadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah dirasani udengnya, jadi rada gatel nek tangguh ini. Baik, alhamdulillah. Tadi saya meneruskan beberapa yang tadi sudah dijawab oleh Ustadz Fani ya. Ada beberapa hal yang perlu kami berikan keterangan tambahan. Seperti tadi misalnya pemilu. Tadi ada yang tanya, Pak, kok demokrasi ini nemen sampai pemilihan ketua takmir aja pakai pemilu, ya? Karena tadi berhubungan dengan masalah regenerasi tadi, ya. Jadi perlu kami sampaikan tambahan bahwasanya sebenarnya itu juga musyawarah mufakat. Seperti kita kemarin, yang terakhir itu ada 13 calon. Dari 13 calon ini, itu dipilih 5 suara terbanyak, ya. Dan 13 calon ini yang menyalonkan bukan dirinya sendiri, tapi dicalonkan oleh jamaah yang lain. Minimal 10 orang itu menyalonkan seseorang. Misalnya, oh ini kita nyalon ke bapak itu. Jadi bukan karena dari dirinya sendiri. Dan sudah ada proses seleksi. Kemudian dari 13 calon itu dipilih 5 suara terbanyak. Dan 5 suara terbanyak ini nanti ditambah dengan ketua takmir lama dan ditambah dengan Dewan Syuro. Itu nanti musyawarah mufakat untuk menentukan ketua takmir. Jadi sebenarnya juga musyawarah mufakat. Cuma untuk mewakili 3.000 lebih warga yang ada di wilayah dakwah kita itu diwakililah menjadi 5 suara tadi, ya, melalui beliau lah perwakilan suaranya. Kemudian musyawarah mufakat. Namun dalam prosesnya ini, pemilunya ini menjadi proses mobilisasi warga yang alhamdulillah sampai saat ini kita mendapatkan manfaatnya. Jadi mungkin di tempat yang lain mungkin perlu proses, tapi di tempat kami alhamdulillah sudah bisa mengambil manfaat. Kita kemarin pemilu terakhir alhamdulillah itu ada 1.200 lebih, malah 1.560, mohon maaf, 1.560-an yang itu memberikan hak pilih datang ke masjid nyoblos pemilu takmir. Ya, artinya apa? Mereka ada ikatan batin ya, karena yang ikut nyoblos itu otomatis mereka ada rasa memiliki dengan kepengurusan yang ada, ya. Tapi memang dibikin acaranya meriah dulu Pak. Jadi misalnya kita adakan jalan sehat, ya, warga kampung, kemudian ada door prize-nya, ya harus ada gula-gulanya ya. Door prize-nya umroh, terus kemudian ada kulkas, sepeda, spring bed, ya, untuk menarik. Kemudian jamaah yang berjualan, ya, usaha-usaha mereka yang berjualan makanan, ya, itu kita borong masjid ya, yang soto, yang bakso disediakan di mereka dilarisi, terus dibagikan untuk warga. Dari pagi sampai siang, sore, kemudian malam kita penghitungan. Nah, prosesnya itu alhamdulillah yang kita menggunakan untuk memobilisasi semakin banyak orang yang ikut merasa memiliki masjid. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa. Begitu ada program dan lain-lain mereka mendukung karena sudah ada ikatan batin, ya. Itu tadi mengenai pemilu. Kemudian perlu kami tambahkan juga tentang kepengurusan struktur ya, biro-biro. Jadi biro di tempat kami ini relatif fokus sebenarnya. Jadi spesifik. Misalnya begini. Ada biro golongan darah. Loh, kok golongan darah di biro, ya. Karena dari data 3.000-an lebih warga ini, itu bisa dimanfaatkan, bisa lebih manfaat. Jadi ada yang mengelola khusus, apalagi sekarang sudah pakai grup WA. Ya, kita bisa membantu rumah sakit yang kekurangan darah, ya, dari Sarjito, kemudian dari PKU Muhammadiyah, PMI Kota Jogja kalau kekurangan stok juga menghubungi. Dan mereka relatif senang kalau yang datang, misalnya ada keluarganya, datang dari mana? Dari Masjid Jauh Karian.
oh jih monggo gitu ya. Coba kalau yang datang tatonan, tindian gitu ya, datang, oh mas mau donor, wah kan sudah horor itu kan keluarganya. Wah, oke orang mari malah tambah cepet, ya kan? Nah, walaupun kita nggak ingin mendapatkan pemasukan, ya kita nggak boleh meminta imbalan, ya. Tapi ternyata pengalaman kemarin ya, ada yang anaknya karena waktu itu yang donor dari Jauh Karian, ya. Terus mereka orang tuanya datang ke masjid melihat, kemudian pas baru renovasi, ternyata memberikan apa untuk renovasi yang nilainya besar. Nah itu di luar apa rencana kita. Tapi tadi kemanfaatan itu alhamdulillah. Kemudian ada biro perawatan jenazah. Jadi mereka menyiapkan kain kafannya sudah disiapkan. Kemudian apa? Kalau misalnya ahli waris ataupun keluarga yang terkena musibah ini ada permasalahan apa, kan mendadak ya. Biasanya kan panik. Nggak ada tuh yang inden 2 bulan sebelumnya gitu sudah pesen gitu, nggak ada, pasti mendadak. Nah maka panik ini perlu dibantu. Sudah dapat ambulan belum, ya kan? Nanti kita carikan link ambulan gratis kan banyak ya dari saudara-saudara kita. Kemudian tenda ataupun apa yang lain ya yang kita membantu itu. Jadi mereka fokus kalau ada yang meninggal. Ada biro persaudaraan haji dan umroh. Jadi yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, kita adakan kajian rutin sebulan sekali untuk menjaga kemabruran hajinya. Nanti jangan-jangan kontraproduktif, kita ngajak yang lain untuk sholat, ayo sholat. Nanti alasannya, oh Pak Haji aja nggak sholat kok. Nah, ya kan? Nah kan repot itu. Ya maka untuk menjaga kemabrurannya dan bisa jadi contoh, itu kita ada biro. Kita ibaratkan biro ini dia cuma kerjanya kan menyiapkan pengajian yang sebulan sekali, ya kan? Sudah disiapkan mungkin kurikulumnya, yang ngisi berapa bulan ke depan sudah disiapkan. Jadi fokus sebenarnya pekerjaannya nggak begitu berat, tapi karena fokus ya itu seperti itu. Dan biro kira-kira yang nggak jalan dihilangkan. Kemudian yang jalan kita bikin biro lagi. Sementara ini yang jalan ada 30 biro di kepengurusan takmir. Jadi sebenarnya biro ini bisa menunjukkan program yang berjalan di situ itu apa saja dari bironya kelihatan. Ya. Insya Allah nanti di flash disk juga sudah ada lengkap semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pendanaan ya. Jadi viralnya itu kan tentang saldo nol ya. Ya. Itu yang kita maksud adalah motivasinya secepatnya orang yang berinfak bersedekah itu untuk segera kita tasarufkan supaya segera bisa kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tapi di satu sisi masjid sudah punya usaha masjid ya. Kalau kita dulu waktu masjid masih sederhana itu kita dulu punya sawah. Jadi dari sawah itulah yang untuk listrik, kemudian air dan lain-lain. Kemudian seiring perkembangannya, kemudian dimanfaatkan sawah itu dijual ya, kemudian dibikin serambi dan berikutnya lagi semakin bertambah lagi kita ada Islamic Center. Kita pikirkan harus ada apa untuk biaya operasional yang semakin membengkak. Maka waktu kita membangun Islamic Center di sebelah timur masjid yang gandeng dengan masjidnya, itu kita yang utamakan bagaimana caranya mencari dana. Maka Jogja Kota Wisata ya, jadi kan di situ untuk hotel itu representatif ya. Akhirnya justru di situ di lantai 3 yang kita utamakan kita bikin untuk penginapan hotel. Di lantai 2 ada aula untuk meeting room, itu untuk disewakan juga. Nah dari penghasilan itulah yang bisa memenuhi kebutuhan operasional. Jadi infak sedekah yang masuk lewat rekening, yang masuk lewat kotak-kotak infak itu, itulah yang segera kita putarkan, segera secepatnya kita berikan pelayanan, kembalikan ke masyarakat. Tapi secara operasional masjid sudah aman, karena ada yang tanya, enggak mungkin mas nek nol, nah, nanti arep ngecat, arep macam-macam gimana? Ya, artinya dari operasional insya Allah sudah aman. Ya. Nah, jadi kan filosofinya seperti sumur, Pak. Sumur itu kalau semakin sering diambil airnya, maka ngetuk ya. Semakin besar sumbernya, semakin jernih airnya. Nah, insya Allah kalau itu diputar, segera diputar, itu juga akan semakin mendapatkan keberkahan yang berinfak dan bisa berinfak lebih banyak lagi. Maka itu motivasinya seperti itu. Nah, yang keempat itu tentang, tadi ada yang menulis dari yang Putri ya mungkin ya. Jadi di sini bagaimana RMJ itu untuk berdakwah untuk mahasiswa dan mungkin juga apa yang bisa diberikan kemanfaatan pada teman-teman mahasiswa. Salah satunya adalah
Kalau Bapak bisa cek di Instagram Masjid Jogakarian ya, atau mungkin kalau yang bisa ngakses bisa ditayangkan mungkin ya operator. Instagram Masjid Jogakarian yang lalu ya, postingan 3 yang sebelumnya ini ya, 3 yang terakhir ini itu ada tentang ngaji tetap sinau sregep. Jadi alhamdulillah kita semacam ada komitmen bahwasanya generasi masjid ya sebagai pusat peradaban itu harus generasi yang tadi wow atau top tadi ya. Jadi kalau aktif di masjid itu harapannya ya nilainya bagus, ya juara di kelas, ya berprestasi, ranking ya. Jangan sampai anak masjid kesannya ya tadi yang terpinggirkan ya, kumuh, kemudian nilainya jelek, bodoh ya, nyuwun pangapunten. Jangan sampai. Masjid ini harus unggul. Makanya kita teman-teman di sini ya sudah turun menurun alhamdulillah. Ketika akan mendekati ujian itu sudah kita ada semacam bimbingan belajar. Jadi yang ngajari kakak-kakaknya ya, ngajari adik-adiknya yang pada mau ujian. Dan mereka nanti yang sudah lulus di UGM, di UI dan di tempat-tempat yang lain karena punya rasa ini ya, istilahnya hutang budi ya, ataupun mereka senang ya, bukannya hutang tapi itu sebuah kebanggaan ya, hanggar beni. Maka mereka pun memberikan itu bimbingan ke adik-adiknya gantian dan begitu seterusnya. Kemudian sebelum ujian UN dan ujian yang lain kita juga adakan doa bersama. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Generasi-generasi masjid itu menjadi juara-juara ranking-ranking di kelasnya ya. Dan itu menjadi kebanggaan. Bahkan kemarin yang kuliah ya, yang mereka ini juga prestasinya kayak ada yang arsitek dan lain-lain ya. Kemarin juara di Hong Kong sampai ke Korea dan seterusnya, semakin memperkuat. Jadi orang-orang tua itu melepas anaknya itu senang ke masjid. Kono dolanan ning masjid, ana yang di ning masjid. Oh ya, ben pinter. Tapi kalau yang di masjid nanti kualitasnya menurun, orang tua akan melarang ya, ojo ning masjid. Ndak marahi. Nah, ketularan ya. Nah, kalau ini kan motivasinya ketularan baik, ketularan sregep. Nah, nanti bisa di Instagram itu ya, ngaji tetap sinau sregep. Itu salah satu. Ya. Ustadz Fani mau nambah lagi? Jadi tentang kas nol tuh sebenarnya nggak nol, bahkan sampai minus. Ya, artinya tadi spiritnya amanah. Karena kita lihat banyak masjid tadi sampai miliaran. Satu ketika pernah kami dikunjungi anak-anak muda dari Jakarta, nggak saya sebut perumahannya itu. Dia curhat, mau buat program kesulitan uang. Loh, kalian kan tinggal di komplek elit kan? Iya, tapi minta uang sulit. Ada dananya nggak? Pasnya 2 miliar lebih. Waduh. Nah, inilah yang kadang-kadang pola-pola bukan milenial lagi ya, kolonial. Jadi kadang-kadang bangga, kasnya banyak. Sebenarnya dibalik malu. Mohon maaf nih, salah satu potret takmir yang mungkin kurang amanah. Tapi tidak dikorup, insya Allah nggak dikorup ya. Tapi kurang amanah dalam arti memegang uang dia. Ditumpuk-tumpuk sementara kadang-kadang untuk urusan program dakwah, santunan sosial itu pelit. Padahal uangnya banyak. Nah ini adalah kadang-kadang yang perlu dikoreksi. Perlu diluruskan bahwa uang itu bukan uang takmir. Nah, repotnya kalau sudah berkuasa dalam tanda petik, ya uangnya dipegang, angel tuh uang boleh duit juga angel. Pernah kami juga mengalami tahun-tahun 70-an tuh, dengar kami cerita, kena bendaranya juga, mohon maaf, birokrat ya, angel. Sampai remajanya dimarahin. Boleh duit angel, ngapain ngadain acara. Waktu itu kan mau ngajain pengajian song-song Ramadan. Dimari sama takmirnya. Ramadan belas datang kok disong-song. Malah gitu. Kan ada di pengajian nanti ada fikih Ramadan macam-macam. Itu pernah kami mengalami fase tahun 70-an waktu itu. Lah, itu yang harus kita mental harus kita bongkar. Bahwa uang yang ada di bendara takmir sekian puluh juta, ratus juta atau bahkan miliar itu adalah uang jamaah yang harus juga diputar. Jangan sampai kita nanti minta pertanggung jawab sama Allah di akhir-akhir biar duitnya kok tok nengke wae piye. Padahal fakir miskin di sekitar masjid, ada orang
sekolah nggak bisa bayar, ada orang mau beli beras kesulitan, macam-macam. Sementara kas masjid ratusan juta, bahkan miliaran. Bisa berdosa seperti itu. Maka kadang-kadang di kami tidak hanya nol, kadang bahkan sampai minus. Menjelang Ramadan, saya masih ingat waktu 2 tahun yang lalu, karena 3 tahun yang lalu, seminggu sebelum Ramadan, Bendara Takmir WA saya, Mas, duitnya sudah minus loh. Minus itu artinya sudah ada yang nombokin. Teman-teman ada yang nombokin. Ya udah nggak apa, Bismillah Pak. Teman-teman, padahal dana kampung Ramadan itu nilainya miliaran habisnya. Ternyata dari berangkat minus, dikasihkan modal waktu itu terakhir dikasihkan modal untuk anak-anak remaja 5 juta untuk modal awal kegiatan kampung Ramadan. Ternyata di Syawal laporan ending serah terima laporan dari panitia Ramadan selesai penggalangan dana sisanya 100-an juta dari penggalangan dana itu. Padahal startnya minus. Maka yakin aja lah, Insya Allah akan membantu di tengah jalan. 100 juta putar lagi terus gitu. Sehingga banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Ya, itu kuncinya salah satu. Ini mungkin perlu makan jangan sampai ya nyun sewu loh. Ya mungkin di satu sisi tertib oke. Tapi jangan sampai pelit-pelit lah untuk dakwah ini. Apalagi untuk jamaah. Ya, jamaah apalagi di Indonesia kan kita prihatin masyarakatnya harus lebih mandiri. Ya, loro kayak gini ya. Ngomong politik nanti ya. Ya paling enggak kita mengcover. Kalau pemerintah enggak ada solusi, ya masjid yang memberi solusi duluan. Satu contoh misalnya, kemarin kami berangkat tuh di Jalan Joharen itu baru dibangun Dobalabul untuk program pembuatan saluran air hujan. Kita lihat ternyata enggak ada kompensasi sama sekali dari pemerintah ataupun yang kontraktor itu. Sementara banyak pedagang kecil yang di pinggir jalan itu, yang rumahnya itu tutup. Ada yang sebulan, ada yang 2 minggu. Banyak. Hanya ya udah masjid aja. Akhirnya masjid turun tangan, berikan santunan mereka karena mereka nggak bekerja sekian hari lamanya gara-gara proyek untuk saluran air. Nah, itu masjid harus peka terhadap permasalahan-permasalahan seperti itu. Yang itulah akan hanya mengikat para pengurus, mengikat warga, mengikat masyarakat dan merasakan kemanfaatan seperti itu. Rasulullah pun juga seperti itu yang mengajarkan kan, kehidupan. Jadi ngaji itu memang segalanya, dari masalah akidah hingga masalah muamalah hingga masalah yang luar biasa yang sebenarnya kita manajemen masjid ya yang paling paripurna meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengelola masyarakatnya, menjadikan masjid sebagai sentra kegiatan umat, masyarakat, pemerintahan, semuanya seperti itu. Yang masjid sekarang ya, yang ke masjid itu kadang-kadang macam-macam ya. Mau tidak mau takmir ya harus jadi tempat curhat. Dari urusan doyak bang plecit. Pernah kami ya. Ada jamaah kami curhat nangis. Kenapa terjerat bang plecit? Ya udah besok dipanggil aja ke sini. Masjid akan rampungkan. Datang rentenirnya datang 6 orang. Katanya sudah semua belum Pak? Dereng. Total berapa? 23. 23 dia terjerat. Ini numpuk-numpuk seperti itu. Ya, hanya kita selesaikan walaupun hanya bang plecet itu kita kumpulkan ngajak anak-anak muda teror Pak Karpu tuh nek ojo main tangan ndak kena pasal. Habis selesai kita beresin, kemudian kita utangnya berapa? Kita selesaiin pokoknya tapi tanpa bunga. Raglem entel. Sekarang malah kita kerjasama dengan polisi. Polisi yang ngancam kalau enggak akan dipidana karena mereka udah wedi. Dan kita ada operasi anti riba itu. Ya ada hak dari kita ambilkan dari zakat untuk yang kena utang-utang itu. Artinya ya ini di tengah masyarakat problem masyarakat itu sangat banyak. Dan kadang tidak terselesaikan oleh pemerintah atau jaringannya. Nah, masjid harus tampil gitu. Tampil untuk memberi solusi di tengah masyarakatnya. Monggo, ada lagi yang ditanyakan? Baik, makin siang panjenengan mungkin makin ngantuk tapi hadiahnya makin wow. Iya. Takbir. Ini hadiahnya. Takbir kata kayak dia. Oh, Masya Allah. Kok goblok saat ringete. Masya Allah.
Itu nanti mereka dengan bangga tat, iki kita udenge takmire Joko Karyan. Begitu ada yang cerita, aku mau nang Jogja numpak oh Joko Karyan, iki lho. Masya Allah. Ustaz, Ifafillah rahimakumullah, kita tanpa terasa sudah masuk ke penghujung acara, namun tetap semangat. Sekarang jam 2:10, kita buka tanya jawab, ya lebih interaktif Ustaz. Nanti pertanyaannya juga macam-macam. Kemudian ada satu informasi dari panitia tadi bahwa flash disk tentang Joko Karyan hanya tinggal 3 unit, tinggal 3 biji. Jadi yang masih berminat silakan menghubungi meja panitia. Nanti harganya tambah siang tambah mahal. Tadi nih. Mohon maaf, MC kita tuh bakul dulu. Iya. Untung tadi Pak Edi mencantumkannya yang digambar itu matahari bukan Ramayana. Kalau Ramayana tak tuntut dan mantan manajer Ramayana komplain. Tinggal 3. Kemudian yang kedua kami juga lupa, mohon maaf maturaken terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ikhwah gila kita Roti Kampung Roti ya, yang di hadapan panjenengan itu murni sumbangan dari Kampung Roti, dan insya Allah nanti akan ada lagi muksinin-muksinin yang akan membantu gerak dakwah ini, dan sudah banyak yang mendaftar pada kami. Yakinlah, mari kita semuanya memulainya, biarkan Allah menyelesaikan sisanya. Yang akan bertanya, monggo. Tak ratani. Jenengan mau soleh saya kita kon mana? Kayak ngubradiah udeng ini. Iya, sing ambisi malah gak tatut. Oh panjenengan tat, masya Allah. Tat panjenengan saya umur 57 tahun 61, panjenengan 63. Sebetulnya tua saya, lebih baik saya yang bertanya, tapi jenengan nggak ada lagi, jenengan dulu tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Prianto dari Masjid Ramadan Gria Santa. Tadi terkait tentang kepengurusan harian yang bisa mengajak generasi muda, ini masih penasaran. Saya masih regenerasi karena sekali lagi Masjid Ramadan ini ada permasalahan tentang regenerasi karena pengurusnya 95% kolonial, generasi kolonial. Ini yang bermasalah. Nah, tadi juga disampaikan bahwa pengurus hariannya itu rata 40 ke bawah ya umur Iman. Itu kalau di dalam dunia kerja kan aktif-aktifnya. Nah, kira-kira bagaimana ini bisa mengatur komitmen, karena takmir itu kan harus PKB, maaf bukan politik, itu kan harus pinter, K-nya, P, pinter, kemudian kober dan bener. Nah ini kira-kira bagaimana tentang kobernya ini, komitmennya. Yang muda mesti memang progresif, pinter. Ya, kemudian tentang kobernya bagaimana mengaturnya ini sehingga kami nanti bisa meyakinkan generasimu yang lebih muda untuk bisa aktif di kepengurusan masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya mengandung nasihat. Apa tadi harus pinter, kober, bener gitu ya. Jadi harus suka memberi, baik hati, suka menolong gitu ya. Rajin menabung dan rajin gosok gigi. Penting tat, kalau takmir gak tau gosok gigi apa tat? Nggih, monggo langsung. Baik. Jadi kalau tadi udah jangan Pak Weli, rantai kaderisasi kami dari yang paling kecil Hamas, pengurus Hamas, remaja masjid, kurma atau umida, lalu takmir masjid tadi dibahas ya. Jadi setiap jenjang usia itu ada organisasinya di masjid. Juga ada komunitasnya. Jadi kita menggalang kepengurusan itu baik dari struktural yang resmi di masjid ataupun berbasis komunitas di masjid. Komunitas itu banyak macam-macam, apalagi cah nom. Ada komunitas sepedaan itu komunitas sepeda itu banyak sekali Pak. Dari bapak, ibu-ibu, sepeda gunung, sepeda ontel, namanya Jamboel, Jamaah Masjid Bersepeda Ontel, macam-macam. Belum lagi komunitas futsal, komunitas panahan, macam-macam. Nah, itu nanti pengurus harian biasanya ada seperti tank-tank lah Pak. Di masjid itu kan penggerak nggak banyak, paling 4-5 orang kan. Itu sudah mulai metani. Rencana siapa yang mau dikader, siapa yang mau diangkat dilibatkan di pengurus harian ke depan, mulai dimunculkan. Maka tadi pemilu itu kemarin ada 13 calon, itu dimasukkan orang yang sudah dijaring. Kira-kira sehingga nanti akan menjadi pengurus harian. Nah, dengan seleksi pilihan macam-macam seperti itu.
Nah, itu mulai dilibatkan mereka. Jadi bukan berduduk orang yang nggak pernah aktif langsung masukkan di pengurus harian, itu akan kesulitan nanti. Tapi orang yang sudah sebelumnya ada proses tarbiyah, ada proses penjajakan dalam dunia dakwah itu secara langsung. Memang ada kami rekrutmen kepengurusan itu ada di kaderisasi dari jenjang yang tadi Hamas, remaja, macam-macam. Ada juga model profesionalisme. Satu contoh mungkin satu cerita ya. Dulu kami ada pendatang baru, seorang tokoh di Jogja. Nah, kami melihat ini punya potensi besar, Bapak ini. Nah, tetapi masuk tuh dia, mohon maaf, abangan. Aktivis sebuah mahasiswa tapi yang berbackgroundnya abangan. Ini kalau nggak didekati, malah repot, bisa menjadi penghalang dakwah. Tapi kalau bisa kita masuk, dia akan menjadi penguat dakwah. Seperti Umar bin Khattab lah gitu, karena potensinya macam-macam. Hanya kita temenin, ngangkring, macam-macam. Waktu itu angkringannya yang bukan di depan masjid, tapi yang di sebelah timurnya. Terus ngobrol 2 bulan, 3 bulan, oh sudah nyaman. Dan kita tahu potensinya. Orang kaya, tokoh, tapi hobi ini itu utak-utak sound system. Ya, mungkin pernah ada yang saya ceritakan. Hanya, tahu. Pas masjid butuh perbaikan sound system. Ya kita datangi, kita lobby, karena sudah nyambung ngomongannya, Pak, mau minta tolong apa? Masjid itu soundnya kurang bagus. Bisa nggak bantu untuk memperbaiki sound system? Oh iya, senang sekali. Salah satu kunci pendekatan adalah bagaimana kita nguwongke orang. Nguwongke tahu nggak Pak ya? Diwongke, dilibatkan, punya peran di masjid. Ya, punya peranan dan merasa dibutuhkan. Orang akan senang banget di masjid. Akhirnya dia mau waktu itu dengan ide-ide ya teman saya pripun insya Allah pakai masjid dan siap. Ternyata dia juga urun duit waktu itu. Alhamdulillah singkat cerita seperti yang dia tata ruangnya macam-macam selesai, udah jadi, soalnya udah bagus. Ya, alhamdulillah kita matur nuwun macam-macam. Tetapi next kita teruskan lagi, tidak berhenti di situ. Pak, mohon maaf ini karena susunannya baru, adik-adik remaja belum bisa ngoperatori. Nanti lepas pas pengajian bisa nggak Pak? Oh ya, pengajian dia sebelum pengajian datang, atau melu tok-tok ada remaja. Lama-lama nunggoni melu ikut pengajian. Di situ kita ambil, Pak tiap Jumat itu ada Jumatan di masjid. Bisa bantu nggak ngoperator ini adik-adik biar ikutin, karena tuntunan Jumatan tuh nggak boleh ngomong macam-macam, nanti Bapak ngajari dulu ya. Dia ikut Jumatan, datang ke Jumatan, tapi nggak ikut Jumatan, ngumpet di ruang sound system. Jadi menang gitu. Masih ingat waktu itu. Tapi kelamaan-lamaan akhirnya dia mungkin sungkan dengerin, Allah berikan hidayah. Dia kemudian ikut sholat Jumat. Sholat 5 waktu luar biasa. Pengajian aktif. Sampai Allah berikan hidayah, mantap naik haji. Sampai posisi di takmir waktu itu saya masih remaja, masih ingat. Dia bendahara umum takmir. Dan akhirnya meninggal. Nah, di awal ceritanya mau ngomong boleh. Nah, kita libatkan mereka seperti itu. Itu rekrutmen dari profesionalisme. Tapi butuh proses kan. Itu tidak hanya sebulan 2 bulan loh. Sekitar 3, 4, 5 tahun proses dakwah itu. Tidak ujuk-ujuk langsung dilibatkan. Nah, tadi kalau yang muda juga kita kan kelihatan ya. Di masjid itu yang orang intinya 4-5 orang. Nggak ada kadang, oke mulai dilibatkan. Yang remaja awalnya juga jadi wakil sekretaris dulu, wakil bendahara dulu. Jadi kan ketua panitia Ramadan, ketua kurban dan apa itu mulai dilibatkan mereka. Sehingga kan muncul kader-kader baru. Jangan sampai yang harusan urusan teknis, urusan remaja tetap dipegang yang sepuh. Nah, kapan ruang kaderisasi? Sepuh jadikan pembina aja. Atau kadang-kadang dimasukkan seksi-seksi nggak masalah. Dan mulai kepercayaan. Ya, ini mau nganu loh ini. Lagi mau Ramadan atau event-event hari besar Islam apalagi. Ayo digarap yuk. Undang Ustadz Abdul Somad. Duetkan dengan misalnya siapa ya, dengan Prabowo atau Jokowi, wah misalnya gitu, wah masih oke itu. Nah, dikasih tantangan, kasih peran, kasih tanggung jawab, insya Allah akan dapat seperti itu. Nah, nanti kalau sudah akan kelihatan Pak. Dan memang kalau itu prosesnya memang panjang. Kalau zaman saya remaja dulu, ini memang masih bapak-bapak figurnya. Tapi seiring dengan itu, kami dilibatkan, terus saya dilibatkan di pengurus harian itu usia 26. Jadi ketua 3, lalu terus sampai saya 40 hari gantian. Ya waktu saya menjadi pengurus tuh
bendara saya di usia saya dilantik itu umur usia 36. Bendara saya umur usia 33, kalau nggak 32. Ketua-ketua yang lain, Salim itu lahiran 84, berarti waktu itu. Sekarang 84. Ada yang lain, ketua yang lain dan lain. Itu sehingga memang kalau anak-anak muda itu biasanya lebih update, lebih anu. Walaupun sekarang saya merasa tua, kolonial Pak, kalau bersama teman-teman remaja sama yang lain kan butuh fresh, maka ya saatnya saya mundur itu. Bukannya saya mau ngajari pimpinan nasional itu. Mic-nya lebih dekat, Tat. Oh, iya. Sore pada ngantuk nggak dengar. Tat. Oh iya. Jadi memang butuh regenerasi. Karena anak-anak muda lebih progresif, sosial medianya kenceng, macam-macam seperti itu. Maka sungguh luar biasa. Termasuk kami mensupport fundraising-nya itu sekarang terbantu dengan anak-anak muda. Instagram tuh mereka sudah jagonya macam-macam. Ya alhamdulillah sekarang followernya baru 112.000. Itu takmir yang ikut teman meraja yang harap 112.000 follower. Sangat efektif publikasi, share untuk penggalangan dana, untuk buat informasi, untuk menyebarkan kajian-kajian, sangat efektif di zaman seperti itu. Dan memang dunianya anak muda seperti itu sekarang. Gitu ya. Iya. Mohon maaf loh Pak, bukan anu kolonial tadi, gojekan aja. Karena era milenial. Satu lagi pertanyaan. Oh, yang belakang pojok. Pak Agus nanti jenengan sudah kan? Langsung tak kayak hadiah, gak usah takon mana. Oh, nggih, Tat. Sebentar. Beliau panjenengan ngacungnya cuman begini duduknya, Tat. Yang belakang begini, Tat. Oh, semangat. Nyun sewu, Tat, sebentar nggih. Meskipun kelihatannya sepuh nih panjenengan, Tat. Nggak usah hadiah, tanya nggak usah hadiah. Monggo. Fuad M. Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja Pak ya. Ada-ada aja. Alhamdulillah kami mendapatkan ilmu dan pencerahan yang sangat luar biasa. Nama saya Sunaryo dari Masjid At-Taqwa Bumi Tunggul Wulung Indah. Kami ingin menanyakan singkat saja, mungkin jawabannya juga singkat karena ini yang saya ingin mendengar kisah yang nggak enak pokoknya. Dalam menjalani dakwah itu yang paling pahit itu apa gitu. Setelah di Jogokarian mungkin menjadi pembelajaran bagi kita di Malang ini. Kalau menghadapinya bagaimana, kalau yang nggak enak, mungkin yang gagal, yang ini kan semua tadi yang tentang enak-enak semua, yang berhasil semua. Mungkin kami pengen satu saja, yang gagal itu apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Pak ya. Nggih, Masya Allah pertanyaan. Monggo, Tat, langsung. Yang paling nggak enak, Tat, misalnya dirasani, iki masjid diurus mbek Fani tambah ajur. Orang Malang seneng diceritani Pak ya. Mau? Udah tahu? Tat. Monggo, Tat, diceritani. Ceritanya 5 menit, hadiahnya 5 menit, Tat. Ceritanya tidur gimana? Semangat, Tat, monggo. Jadi bukan enak, tapi ini akhirnya menjadi hikmah Pak. Jadi cerita yang disampaikan Pak Weli tadi, tapi itu ada backgroundnya. Tadi tentang bagaimana semangat cah masjid kudu pinter. Nah, di zaman saya dulu, sama remaja, ini seangkatan saya dengan Pak Weli. Nah, senior-senior kami dulu, angkatan di atasnya itu memang dulu cah masjid itu wah banget. Mendino itu nak do ngumpul masjid wong 50. Mendino do glundang-glundung. Tetapi waktu itu memang kita evaluasi waktu itu. Di satu sisi kepengen merangkul seluas-luasnya Pak. Daripada mereka tetek apa bahasanya gini, nongkrong di mana-mana, di masjid aja. Nah, kadang-kadang pada waktu itu di zaman tahun 80-an akhir lah itu tahun 90-an awal memang sampai orang-orang yang dalam tanda petik cik do nakal-nakal pun cik do mabuk bingung ra iso ngumpul. Ah kanca-kancane do nang masjid kabeh pada waktu itu. Ini mbuh enak mbuh ora nanti dirasakan sendiri Pak ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu semua? Yang senengane ngepil, senengane ngombe, ra duwe kanca, akhirnya dolane nang masjid. Alhamdulillah kita bisa dakwai. Tetapi ada waktu itu memang dinamikanya mana dakwah itu ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Rasulullah pun dibenci juga tuh, ada sebagian dari orang-orang kafir,
Orang-orang non-muslim mau kafir. Nah, itu ada yang nggak senang juga. Zona masjid, kumpulan cacah do mendem. Sampai seperti itu, saya masih ingat. Gitu. Oh, titenono. Gitu. Titen dalam arti kita waktu itu seangkatan ingin membuktikan. Karena waktu itu kita ingin mendakwai orang-orang itu. Kalau mereka nggak ke masjid, nggak ngumpul di masjid, semakin jauh, semakin rusak. Di masjid mereka bisa kita andani tidak alon-alon. Sampai puncaknya waktu itu saya masih ingat, alhamdulillah Pak Weli itu seangkatan saya atas. Seangkatan saya pas saya itu zaman dulu masih namanya UMPTN. Ngertos UMPTN? Nah, angkatan saya itu yang ikut UMPTN itu 10 orang. Alhamdulillah yang diterima di UGM rata di UGM itu waktu 9 orang. Masuk masjid gak syukuran pengajian akbar gitu. Pas pengajian di tengah syukuran ini anak-anak aktivis masjid pada diterima di UGM, alhamdulillah. Sebenarnya 90, yang satu tuh diterimanya tahun depannya. Artinya bisa untuk menjawab tuduhan orang-orang yang nggak suka terhadap gerakan masjid pada waktu itu. Ternyata nang masjid, iya dolan nang masjid, tetapi ternyata sembodo. Sembodo ini ya pinter-pinter misalnya seperti itu. Itu satu cerita Pak ya. Akhirnya tadi alurnya seperti itu. Sempat waktu itu kita ya dongkol, difitnah, sorangannya mendem macam-macam, ngumpul nang masjid seperti itu sampai seperti itu. Yang kedua tadi gojekannya Pak MC tadi. Ya kita butuh sabar Pak. Misalnya tadi cerita, wis jamaah wis dilayani apa kayak sembako macam-macam. Ning kon salat yo angel, kon nang masjid pengajian yo angel. Ya kadang-kadang nak dilihat dari sisi itu gemes kita Pak ya. Coba bayangkan, kita udah sebulan sekali, 2 minggu sekali ngasih paket sembako, santunan mereka di sekolah kayak macam-macam. Ini nak kon sekolah kok angele raja. Konsolat kok angele raja. Kon pengajian angele jama. Itu yang tantangan dakwah. Tugas kita tuh hanya menyampaikan, dakwah itu kita sampaikan saja. Ikhtiar apapun kita lakukan. Masalah mereka mau sholat atau enggak itu nanti Allah yang beri hidayah. Bukan kita yang memberi hidayah. Kita tuh hanya ngompani, menyampaikan pesan-pesan dakwah itu dengan berbagai cara. Dengan pengajian, dengan dakwah personal, dengan santunan macam-macam. Allah yang akan bergerakkan itu semuanya. Dulu, karena tadi saya ceritakan, bahkan orang ke masjid itu dibandemi. Sampai senior kami itu, orang yang hijrah dulunya di zaman PKI itu, melihara 13 anjing, Pak. Waktu dia muda, sekarang sudah meninggal, sudah haji. Tapi nom-nomannya dia itu aktivis kayak gitu. Duwe irik, duwe anjing, duwe segawon, malang apa namanya? Asu, oh ya podo jenenge. Itu sampai punya 13 anjing. Gaweannya apa? Anjing itu dikeluarkan untuk ngejar anak-anak yang mau ngaji nang langgar. Waktu itu belum ada masjid. Teror mereka sampai seperti itu. Doyake. Sehingga dari 7 keluarga yang sholat itu, terornya macam-macam. Yang anak doyak kirik telulas apa ya. Tapi alhamdulillah, dakwah terus, istiqomah 7 keluarga, mundak terus. Akhirnya Allah berikan hidayah. Sik duwe kirik tadi hari alhamdulillah. Allah beri hidayah. Jadi aktivis masjid, jadi pembela masjid, anak-anaknya aktivis semuanya yang megang radio itu. Dan akhirnya Allah meninggalkan mereka dengan insya Allah husnul khotimah. Dan itu banyak cerita Pak. Di Jawa Barat itu banyak cerita jamaah-jamaah yang kadang-kadang kita nangis berbismillah. Tahu sejarahnya dulu, sejarah kelamnya sampai mungkin mau bahkan cuma sebelum meninggal 2 tahun sebelumnya itu belum tobat. Tapi setelah 2 tahun sebelum meninggal itu luar biasa perubahan-perubahannya. Kadang-kadang kita iri. Sanggup nggak kita seperti itu, Bapak ini husnul khotimah. Ke setiap doa, ustaz-ustaz yang doa itu pasti pada nangis karena tahu sejarahnya itu. Luar biasa indahnya Islam. Luar biasanya indahnya hijrah. Dan itu banyak ditemui. Mungkin Bapak, Ibu-ibu kalau ke Jawa mungkin sebagiannya masih ketemu. Yang Ibu-ibu mungkin sebelahnya itu dulu aktivis Gerwani, tapi sekarang aktivis pengajian. Ya Bapak dulu ini aktivis Lekra, aktivis pemuda rakyat. Sekarang ketua pemuda rakyat itu sholat 5 waktu terus di masjid. Aktif pengajian, luar biasa. Dan inilah yang kami belajar dari senior kami. Tugas kita itu adalah menyampaikan, berdakwah dengan berbagai cara. Pendekatan apapun, tetapi urusan hidayah itu adalah Allah yang akan memberi. Maka harus ikhlas, sabar. Ya, dakwah itu nggak ada yang instan.
Yang instan itu hanya mie. Gitu. Nah. Masya Allah ya. Cukup? Takbir. Iya. Luar biasa penjelasan Ustaz, ngapunten gayang sekali dan saya juga ingin terus tapi mohon maaf karena waktu. Tat izinkan nanti sebelum kita tutup acara dengan doa dari Ustadz kami Ustadz Abu Haidar, panjenengan menyampaikan beberapa tagline penting 1, 2 atau 3. Misalnya ngurus masjid itu yang penting Suradira Jaya Ningrat lebur di Pangestuti. Itu misalnya panjenengan ngomong Jawa tat. Tok. Iya. Sak bejak-bejane wong kang lali isi beja wong kang eling lan pas padha gitu. Beberapa tagline penting sebagai kesimpulan akhir. Kemudian izinkan kami menghargai teman-teman kami yang sudah tadi malam tidur 1:30 untuk menyiapkan segalanya. Panitia pansus, panitia khusus siap-siap kita foto bersama dengan Ustadz Joko Karyan. Kemudian nanti ada jamaah pingin foto dengan jenengan tak sama. Oh, Masya Allah. Udengnya dintenteni. Ini Oh, yang diumumke ngandang MC ini dhewe nggo. Itu nanti akan kita gunakan untuk nyari sumbangan tat. Ujungnya sakti. Nggih. Tat jadi ngapunten, kami ingin mendengarkan terus tausiah ilmu manfaat tapi waktu terbatas. Panjenengan berikan 1, 2, 3 kalimat yang berarti bagi kita untuk bekal kita mengelola masjid nantinya. Kemudian saya minta pansus para panitia yang sudah berlelah-lelah termasuk dari Umar. Umar itu kelompok pemuda masjidnya Masjid Raden Patah. Tadi sudah disampaikan luar biasa dedikasinya tentang teknologi dan bantuan. Nanti foto bareng Ustadz, kemudian yang terakhir foto jamaah. Kalau saya narik jemaah ke sini repot tat. Jadi panjenengan mohon maaf ini fatwa tat, harus samina waktu, nah jangan dilawan. Panjenengan yang ke sana, foto di antara itu. Ngikut Prof ya. Masya Allah. Sebelumnya nanti kita akhiri dengan doa. Baik, 1, 2 kalimat. Monggo tat. Panjenengan 1, Ustadz Beli 1. 1 kalimat yang penting, yang intinya inti, yang ahlinya ahli. Sekarang. Jangan tat, habis lebaran kita ketemu lagi. Iya sekarang tat. Saya sudah. Oh sudah. Sekarang saatnya kita bergerak. Baik, jadilah yang terbaik pada posisimu saat ini. Jadilah yang terbaik pada posisimu saat ini. Kalau bapak, ibu-ibu posisinya menjadi takmir, maka jadilah takmir yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik, jadilah ibu yang terbaik, jadilah guru yang terbaik, jadilah murid yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. 1 kalimat tapi anaknya oke. Iya. Matur nuwun Masya Allah. Ustadz Beli. Ya, jadi siapa yang paling bermanfaat, paling berkeringat dalam dakwah ini, insya Allah yang akan memperoleh manfaat adalah orang tersebut. Ya, maka sungguhnya inilah peran kita, kesempatan kita. Nah, maka ambil peran itu sebanyak-banyaknya dan itulah tabungan kita sendiri, bukan milik orang lain. Ya. Cukup tat? Takbir. Siapa yang apal persis menirukan kalimatnya tadi dapat hadiah udeng? Angel. Panitia pansus, ayo waktunya terbatas. Mana? Oh, iki paling nekat-nekat. Tat, panjenengan yang berhak menilai ya. Benar apa enggak pertanyaan? Panjenengan mau tanya apa menirukan? Oh, Masya Allah. Pancene urusan kayak nak mbek wong nom, nek wong tuwek iku kakek nasihat ae. Kurang lebihnya seperti ini, Ustaz. Oh, enggak boleh kurang lebih, harus pas. Oke. Harus pas ya. Harus pas. Tapi kalau mengsele kan dimakfu nanti. Jadilah orang yang terbaik pada posisimu saat ini. Yang jadi takmir, jadilah takmir yang terbaik. Potongan. Juri. Setuju? Maju ke depan. Oh. Wartawan abadikan. Hari ini kamu pemuda, besok ketua takmir. Ya Allah, ketua takmir. Bismillah. Allahu Akbar. Nah. Lobok ya Pak. Yang dikecilin pecinya atau kepalanya dibesarkan? Oh, Masya Allah. Terima kasih. Ifafillah, kalau lihat masa depan bangsa, lihatlah pemudanya. Kalau pemudanya hari ini mereka pecinta masjid, insya Allah cita-cita mulia kita Indonesia baldatun toyibatun warubun gofur akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Baik.